Udah ketemu? Sudah, Pak. Ya. Ada berapa poin yang harus dipahami, apalagi dihafal, syukur. Di catatan kaki, Neng. 13. 13. Oke. 13 tolong ya ini. Kita harus paham semuanya ini. Ya. Syukur kalau hafal. Ya. Yaitu apa saja sih poin pertama? Mad mutasil. Dan munfasil. ya oke. Untuk waras masing-masing panjang hurufnya berapa? 6 harokat atau atau. Nah ya. Poin kedua, Neng. Mim jama, Bapak. Mim jamak. Tolong dibaca sebentar. Bentar aja, ayo. Ya, saya kasih waktu setengah menit, ayo dibaca. Bentar aja. Ini ngulang nih. Dah, oke. Jadi dimanapun berada dalam Al-Quran, asal ada mim jamak yang sesudahnya berupa hamzah kotok, itu untuk waras membaca silah mim jamak serta atul 6 harokat. Karena statusnya setelah disilahkan mim jamaknya menjadi mad munfasil. Ya, dimanapun berada. Nanti di dalam tabel-tabel itu jarang dijelaskan, jarang dikasih penjelasan dalam kolom tabelnya. Oke, dah. Nomor 3, poin ketiga apa? Badal, Bapak. Apa? Mad badal. Mad badal. Tolong sekali lagi, mad badal saya kasih waktu 2 menit, Neng. Ayo dihafal, itu dihafal. Ayo 2 menit. 1, 2, 3. Harus hafal itu. Ya, oke. Jadi kita ulangi lagi. Definisi mad badal, kalian itu atau kita ini akan calon sarjana Al-Quran. Ya. Definisi mad badal untuk waras, ya, apabila ada huruf mad sebelumnya berupa hamzah, baik hamzah sabit maupun mughoyar. Sabit itu bunyinya nggak berubah, a i u. Mughoyar itu berubah artinya. Lah mughoyar itu ada kalanya mughoyar bin nakal, ada al mughoyar bil ibdal, ada al mughoyar bil tasdil. Nah, ini semuanya badal ini untuk waras dibaca huruf madnya dengan salah satu badal.
Al-Qasr 2 harokat boleh, At-Tawassul 4 harokat boleh, Atul 6 harokat boleh. Boleh milih. Nah, oke. Ini mad badal harus paham sekali. Karena nanti itu di poin ke-9, 10, 11, 12 itu sangkut pautnya dengan mad badal. Artinya harus kita kuasai penuh, Neng. Ya, mad badal. Ya. Nah, itu bisa dilihat di halaman berapa itu. Kalau ingin lebih lanjut, Halaman masalah 19 hotel sampai 22. halaman 19 sampai 22 tadi. nah itu dibaca lagi, oke ya. Nah, coba sekarang poin keempat, apa itu? Tashil hamzah baina baina. Apa poinnya, Neng? Tashil hamzah baina baina, Bapak. Oke. Nah, ini kita ingatkan kembali dan sering kita bahas itu. Jadi bacaan at-tasdil itu adalah yang mempunyai hanya huruf hamzah. Selain huruf hamzah, tidak ada yang mempunyai bacaan at-tasdil. Nah, di mana di sini disebut at-tasdil baina-baina. Baina-baina itu sebetulnya baina, kalau hamzah mengharapkan fathah, bainal alif wa bainal ya, bainal hamzah al-maftuhah wa bainal alif. Berarti ha samar, ha antara huruf alif hamzah berharokat fathah dengan alif campuran, ya. Bacaan campuran suaranya, ya. Kalau hamzahnya berharokat kasroh, ya, itu bunyi antara hamzah berharokat kasroh dengan ya dicampur jadi i menjadi i. Kalau hamzah berharokat dhammah, hamzah berharokat dhammah dicampur wawu, berarti suaranya menjadi u. Nah, berarti enaknya ngomong di situ saya kasih ha dalam kurung ha samar, hi samar, hu samar supaya mudahkan aja. Berarti ini semua walaupun sebelum huruf mat itu bukan hamzah, tapi hamzahnya sudah berubah bunyinya. Ada bunyinya karena an-naql tadi, ya an-naql, tasil, ya termasuk ini tadi pilih tadi tetap salah satu batal. Jadi kalau ja'alu fir'aun, alu nanti ja'alu nanti masih bisa dilakukan hukum salah satu batal. Ja'alu fir'aun. Ja'alu fir'aun. Ja'alu. Itu namanya tasdil. Oke. Poin kelima apa? Asakil maftuh, Pak. Saya kasih waktu 1 menit. Ayo, cepet dihafal lagi. Ayo, dihafal lagi. 1, 2, 3. Dihafal, Neng. Jangan sampai nggak tahu. Dah, ingat-ingat. Jadi asakil masul ialah apabila ada huruf mati sokai, dia bukan huruf mat, ya di akhir kata ya. Sesudahnya berupa hamzah menjadi awal kata berikutnya. Man amana, kul utia, ya. Kul i warobbi, ibnai adama, ya ta'alau atlu adabun alim, olat ulahum dan lain sebagainya. Itu disebut asakil masul dan nanti akan dibaca dengan an-naql. Di kulu tia,
kuli wa robbi. Ya. Dan ini tadi ya, kalau kuli wa robbi, an-nakal ini untuk waras nanti akhirnya salah satu batal juga. Berarti kuli wa robbi menjadi kuli wa robbi itu hukumnya ada dua. Asakinul mafsul dengan mad badal. Nah, asakinul mafsul nanti dibaca dengan an-nakal. An-nakal itu apa? Dilihat di situ, poin langsung aja dulu. Kita lompat poin ke-7. Coba dilihat, apa itu? Oh, kok ke-7? Ke-6 ya? 7 apa ke-6? An-nakal. 7, Pak. 7, Pak. 7. Coba. Ayo sekali lagi. Saya kasih waktu setengah menit, Neng. Jangan sampai nanti ujian saya tanya an-nakal itu apa, terus Anda pelipotan. Ayo. Calon sarjana Al-Quran kalian ini, Neng. Nah, oke. An-nakal ialah apabila ada huruf ma, huruf ma, memindahkan harokatnya hamzah, dipindahkan ke huruf mati sebelumnya. Tuh. Berarti huruf mati sebelumnya asalnya mati menjadi hidup karena dikasih harokatnya hamzah pindahan. Nah, berarti kalau azabun alim, azabun alim. Kul a'udzu, kul a'udzu. Kul utiya, kul utiya. Ibnai Adama, ibnai Adam. Ta'alau atlu, ta'alau atlu. Oke, dan lain sebagainya. Terus tahu itu. Nah, sekarang tadi apa yang sudah kita lewati itu? Al-ta'rif. Poin berapa? Kelima, Pak. 6, Bapak. 6, Bapak. 6. Iya, Pak. Ya, ayo baca dulu sebentar. Ayo setengah menit, Neng. Nah, oke. Yang disebut al-ta'rif ada hukum al-ta'rif. Jadi sudah jadi istilah dalam belajar ilmu qiraat ya. Kalau ada al dia masuk atau dimasukin lafaz yang awalnya berupa hamzah kotok. Al-insan, al-ardu, ya, al-ula, ya, dan lain sebagainya, maka ini disebut hukumnya dalam belajar ilmu qiraat al-ta'rif. Ya, al-ta'rif. Berarti kalau setelah al bukan hamzah kotok, umpamanya al-ismu, ya. Al-ismu itu hukumnya bukan al-ta'rif karena ismun itu hamzahnya hamzah wasol. Ingat-ingat. Tahunya hamzah wasol dari mana? Anda bisa baca di Maisuro, buku Maisuro halaman berapa? 269. Halo. Lihat di sana. Oh, ismun itu termasuk tepatnya halaman 270 ya itu. Nah, ismun itu hamzahnya hamzah wasol. Maka al-ismu contoh bisalismul fusuku. Itu al-ismunya hukumnya bukan al-ta'rif. Tapi nanti peristiwa lismu menjadi bisalismu itu bukan karena peristiwa an-nakal tapi karena peristiwa iltiqo ustakina ini. Di Maisuro itu sudah saya jelaskan halaman 164 kalau nggak salah di Muskilatul Kalimat. Oke. Nah, tolong sekarang
Nah, poin ke-8. Ya, poin ke-8. Apa judulnya, Neng? Halo, Bacaan roh, Pak. Roh. Tolong ini salah satu ciri khas untuk waras. Saya kasih waktu. Nah, ini kalau sebetulnya banyak ini di sana ya. Tolong saya kasih waktu 2 menit, Neng. Difahami betul. Supaya nggak gagap nantinya. 1, 2, 3. 2 menit, Neng. Ya, oke. Nah, di sini roh ini ya, itu harus dibaca, banyak dibaca di sana kalau kita kepingin menguasai bacaan waris, karena ini termasuk ciri khas ya tarkik roh untuk waris, di mana Imam 7 selain waris itu tidak ada yang membaca roh yang berharokat fathah atau doma sebelumnya berharokat kasroh asliyah atau ya mati tapi dalam satu kata, jadi akhirah wanra gitu ya, akhirah ya, kabira ra bukan ra ya, kabira katira akhirati dan lain sebagainya. Nah, oke. Berarti kalau wabil akhirati nanti ada hukum al-ta'rif. Nah, al-ta'rif dibaca dengan an-naql, wabila.
tahu-tahu ada mad badal. Berarti untuk waris salah satu badal. Boleh koser, boleh tawasud, boleh tul. Akhirat. Ada roh ini. Nah, berarti al-akhirah itu hukumnya untuk waris ada 3 hukum. Yaitu al-ta'rif, mad badal, dan hukum roh. Jadi, sama. Wabila khirati, wabila khirati, wabila khirati. Oh, jadi kita belajar menggerak harus lincah, teliti, cermat, fokus, ya, dan sabar. Oke. Sekarang poin ke-9. Poin ke-9 ini ya masih ya terkait dengan mad badal. Makanya tadi mad badal kalau kita ini tidak kuasai penuh nanti bingung di sini. Nah, coba dilihat di sini ya. Tolong saya kasih waktu 2 menit. Dihafal. Nggak sulit kok ini. Ayo. 1, 2, 3. Kalau ada mad badal, sebenarnya dia kumpul dengan materi sukun. 2 menit. Cepat. 1, 2, 3. Nah, oke. Ya. Kalau ada mad badal suatu ayat ya ditemukan didapatkan mad badal terus dia kumpul sama mad arif sukun dalam majelis ya. Dalam majelis
bacaan itu, bukan cuma satu ayat aja ya. Dalam majelis waktu membaca kita ya, kita mendapatkan mad badal dan juga apa mad tarik disukun. Maka untuk bacaan wares caranya boleh memilih karena dia mempunyai berapa wajah bacaan yang seharusnya 3 kali 3 karena mad badal itu mempunyai 3 wajah bacaan tadi. Salah satu badal, ya toh, qasr, tawasud, atul. Mad al-sukun juga 3 wajah bacaan, al-qasr, tawasud, atul. Tapi dalam praktek namanya at-tatbik, tatbikul qiraat ya, untuk mentadbikkan, untuk mempraktekkan bacaan waris itu hanya boleh 6 wajah bacaan, yaitu ketika qasr, mad badal, mad al-sukun boleh qasr, boleh tawasud, boleh tul. Silakan milih salah satu, apa yang penting dia punya 3 wajah bacaan. Ketika at-tawasud mad badal, mad al-sukunnya hanya boleh tawasud dan tul. Qasrnya enggak boleh. Nah, ketika tul mad badal, mad al-sukunnya hanya boleh tul. Tawasud dan qasrnya mad badal enggak boleh. Yang berarti yang enggak boleh 3, yang boleh hanya 6 wajah bacaan. Tolong kayak gitu itu dihafal, ya tidak sulit kok itu. Nah, kita pilih salah satu wajah bacaannya nanti waktu praktek atau at-tatbik ya boleh ya. Oke, dah. Tolong poin ke-10. Nah, ini masih terkait dengan mak badal lagi. Tolong dibaca, saya kasih waktu 2 menit ya. Tolong dihafal. 1, 2, 3. Nah, oke. Ya, mad badal lagi. Dia mempunyai 3 wajah bacaan, yaitu salah satu badal. Qasr, al-qasr 2 harokat boleh, atau wasud 4 harokat boleh, atau 6 harokat boleh. Nah, tahu-tahu dalam ayat tersebut kita dapatkan, atau dalam majelis bacaan, ya, dalam majelis bacaan itu mendapatkan mad badal dengan zawatul ya. Apa itu zawatul ya? Nah, itu ya, yaitu apa? Alif asliyah ya. Ya bukan tambahan berarti ya, yang terdapat di akhir kata yang asalnya dari ya alif tersebut. Nah,
Mungkin aja dia tertulis rosmaninya dengan ya, mungkin aja dengan alif. Nah, ini untuk waras dawatul ya dimanapun berada dalam Al-Quran itu dibaca dengan dua wajah bacaan, al-fatih dengan at-taklil. Maka berarti kalau ada mad badal, ya salah satu badal tiga wajah, dawatul ya-nya ad-dunya umpamanya. Rabbana atina, atina a-nya mad badal. Fid dunya, ad-dunya dawatul ya. Nah, maka dawatul ya-nya ini boleh dibaca dua wajah yaitu al-fatih at-taklil. Secara lahiriah hitungan di atas meja, ya. Kalau mad badalnya tiga wajah bacaan, terus dawatul ya dua wajah bacaan, kan tinggal mengalihkan, yaitu berapa? 6 wajah bacaan, tapi tidak dalam tatbik. Ya, dalam praktek untuk waras hanya boleh, nah ini apa? Ketika kosor mad badal, dawatul hanya boleh al-fatih satu. Nah, nggak boleh at-taklilnya nggak boleh. Nah, kalau mad badalnya atau wasud, dawatulnya harus taklil, al-fatihnya nggak boleh. Oke. Nah, kalau mad badalnya tul 6 harokat, nah, dawatulnya boleh al-fatih, boleh at-taklil. Berarti 4 wajah bacaan, tidak 6 ya. Nah, ini tolong deh. Atau sekarang sebaliknya, dawatulnya lebih awal. Nah, itu sebetulnya sama aja. Cuma ini kalau andai kata jamul qiraat kita untuk urutan aja, sebetulnya sama aja. Tidak hanya dibalik-balik aja. Ya. Intinya mah sama. Oke. Dah, tolong sekarang ya. Nah, kalau kepingin tahu ya masalah dawatul ya itu bab imalah. Halaman berapa itu kalau mau lebih lanjut untuk mendalami dawatul ya? Di halaman berapa di situ? Halaman 62 sampai 63, Pak. Nah, itu tolong ya. Di artinya kalian untuk ujian apalagi nanti Anda sudah alumni. Nah, ini nanti malam itu ya, nanti malam sampai besok selama 2 hari itu di DKI Musabaqah MTQ tingkat DKI. Ya, tingkat DKI kiroat. Nah, bahannya mah bukunya ini yang dipakai. Jadi buku inget-inget, buku makro untuk ya, MTQ nasional. Karena MTQ nasional itu asalnya dari provinsi dulu, provinsi dari kabupaten dulu, kabupaten dari bawahnya lagi. Itu yang dipakai buku kita ini, Neng. Kalian jangan sampai nggak menguasai dan nggak tahu apa lagi. Ya, sekarang yang dimusabaqahkan itu sudah Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amr, semuanya ada lahir dari perut Iiki. Nah, jangan sampai kalian yang bikin makro ya adalah orang dari Iiki, tahu-tahu Anda ditanya malah ganti nanya. Tidak, ya, tidak lucu enaknya ngomong gitu. Ya, harus tahu. Nah, ya. Dan ini saya kembalikan ke poin berapa ini tadi? 9, 10 ya. Nah, 10. Ya, 10 apa 11, Neng? 11 ya. 10 apa 11? Sekarang 11, Pak. 11, yaitu mad badal ketika bertemu dengan dawatul ya tadi sudah ya. Nah, sekarang ke-11 itu apa? Ketika dawatul ya berkumpul dengan syai, iya atau iya? Nah, tolong dibaca, saya kasih waktu 1 menit. 1, 2, 3.
Nah, oke. Mat badal lagi. Dia berkumpul atau kita dapatkan lagi apa syai. Nah, syai itu untuk waras huruf lainnya boleh tawasutulin, boleh tululin. Syai'in atau syai'in. 4 harokat huruf lainnya atau 6 harokat. Lah, kalau man badal 3 wajah berarti lahiriah berapa? Ini hanya 4 wajah bacaan. Ketika kosor mat badal, syaiknya, huruf linnya hanya boleh tawasud. Tulen nggak boleh. Nah, ketika mat badal dibaca tawasud, nah di huruf linnya syaik juga hanya tawasud. Nah, tapi ketika tul mat badal, mat lin atau huruf linnya syaik boleh tawasud, boleh tul. Berarti 4 wajah bacaan. Oke, ingat-ingat itu. Nah, yang ke-12. Ayo, ke-12 ya. Saya kasih waktu 2 menit. 1, 2, 3. Nah, sebetulnya Neng, di sini itu asal poin ke-9, ke-10, ke-11, ya, ke-12 ini sebetulnya rangkuman dari 3 itu. Jadi poin 9, poin 10, poin 11, artinya kalau dalam sebuah ayat atau kita waktu dalam majelis tersebut mendapatkan mad badal. Nah, ada syaiknya, ada mat alif sukunnya, ada dawatul ya-nya. Nah, ada mat alif sukunnya. Maka itu tinggal menggabungkan aja. Kita boleh memilih salah satu. Nah, kalau mat badalnya umpamanya kosor, ada dawatul ya, al-fatah, ada mat alif sukun, ada kosor tawasul, ada dawatul ya-nya, al-fatah, kayak gitu. Jadi digabung-gabungkan dari pemahaman di poin ke-9, 10, dan 11. Oke, yang terakhir ke-13, Neng. Tolong sekali lagi, ayo, 1 menit, ini sudah sering. 13, Neng, poin ke-13.
Nah, ini al-fatih, at-taklil, dan al-imalah al-kubro. Ini adalah bacaan alif. Ya, bacaan alif itu makanya kita sering mengatakan, utamanya di Maisuro dulu. Al-alifu layak balul harokat. Alif itu tidak bisa menerima harokat. Ya, yang bisa menerima harokat adalah hamzah. Hamzah fathah, hamzah kasri, hamzah dua'u. Kalau alif fathah, alif kasri, alif dua'u itu salah kaprah. Yang benar alif itu bacaannya al-fatih, at-taklil, al-imalah, al-kubro, ada tarkik, ada tafkim, 5 wajah bacaan. Kalau alif yang benar aslinya. Nah, umpamanya kita yang selama ini bacaan imalah ya. Billahi majriha wa mursaha untuk bacaan hafes. Itu yang dibaca imalah itu alif setelah ro. Bukan ro-nya. Karena alifnya dibaca imalah makanya ro-nya otomatis gitu loh. Jadi yang punya hajat di Bismillah majriha itu adalah alifnya. Bukan ro-nya. Oke? Nah, ingat gitu. Maka di sini al-fatih itu membuka mulut ketika mengucapkan apa? Alif. Ya. Musa, alif setelah sin. Ya. Usaro, alif setelah ro. Loh, gitu loh. Ya. Dan huda, alif setelah dal. Nah, ada apalagi imalah kubro. Ini kita kenapa kok nggak taklid dulu? Imalah kubro dulu karena di dialek itu imalah kubro itu di Indonesia ada, kita pakai. Ya itulah kita sate mau kemana, merana dan merene. Itu ya, itu imalah kubro. Kalau orang Arab mendefinisikan karena apa? Nggak ada vokal e itu nggak punya dia. Yang ada fathah, kasroh, domah dan sukun udah itu aja. Huruf itu di fathah, di kasroh, nggak ada huruf dibaca imalah. Nah, yang ada akhirnya mendefinisikan, wah imalah itu apa ya? Nah, al-fatih membuka mulut ketika mengucapkan alif. Kalau imalah kubro apa? Yaitu bunyi antara fathah dan kasroh dan antara alif dan ya. Berarti e. Nah itu deh. Kalau kita gitu aja langsung. Di sana karena nggak ada dialek apa a i u e o vokal e itu nggak ada, maka akhirnya ya didefinisikan. Jadi enaknya ngomong ketika yang disebut imalah kubro adalah pengucapan alif yang dibaca antara fathah dan kasroh dan antara alif dan ya. Berarti ya muse, ustare, ya istare, nah sudah. Dan naik mama adereka persis. Nah, ibaratnya buka mulut derajatnya kalau al-fatih 100 derajat, imalah kubro berarti buka mulutnya sekitar 50 derajat ya. Ini hitungan supaya kita bisa bukan berarti kalau al-fatih 100 derajat dibuka bukan, ini perumpamaan derajatnya, kadarnya bukanya segini. Musa itu kalau kita umpamakan 100 derajat. Nah, kalau imalah kubro itu 50 derajat. Muste kan nggak mungkin kita buka mulut kayak Musa kan nggak mungkin. Nah, ada ya imalah kubro. Nah, at-taklil itu biasa disebut baina, biasa juga disebut imalah suguro. Yaitu apa? Kenapa disebut baina? Nah, baina itu singkatan. Bainal fathi wa bainal imalah al-kubro. Lalu, ya, yaitu at-taklil atau baina atau imalah suguro adalah bunyi alif yang diucapkan antara al-fatih dan al-imalah al-kubro. Berarti buka mulutnya kalau kita umpamakan derajat tadi, kalau al-fatih 100 derajat, imalah kubro 50 derajat, berarti
At-Taklil atau Baina-Baina atau Imalah Sugro ini dibuka sekitar 75, ya separuh antara 100 dan 50 berarti 75 derajat. Nah, dibukanya 75 berarti bukan Musa, Muse, ya, 50. Ini agak dibuka lagi dikit. Nah, akan tapi unsur E-nya masih ada. Ya, Musa, adraka, wama adrika, persis. Wama adrika. Nah, masih ada, dibuka agak mulut, dibuka dikit daripada Imal Kubro tadi, tapi unsur E-nya masih ada. Wama adreka. Nah, ini dialek di Indonesia nggak punya. Orang Indonesia yang punya adalah dialek Imalah Kubro. Nah, di sini makanya ya di sini At-Taklil atau Imalah Kubro atau Baina-Baina ini harus latihan. Wa ma adraka. Kalau Imalah Kubro, wa ma adraka, persis. Oke? Dah, maka ini semuanya harus kita kuasai untuk mempraktekkan apa di dalam kolom-kolom tabel al-kalimat al-farziyah di atasnya. Nah, ini 13 poin ini akan di dalam buku ini akan selalu ada setiap awal surat yang suratnya panjang. Coba berarti awal surat Al-Imran, Al-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am dan seterusnya. Pokoknya yang suratnya panjang. Nah, maka 13 poin ini harus kita kuasai dalam rangka untuk bisa mempraktekkan ya bagaimana bacaan suatu ayat untuk riwayat waras. Maka dari itu dalam mempraktekkan di dalam kolom-kolom tabel, di dalam tabel di atasnya setiap surat itu di kalimat al-farziyah adalah menjelaskan yang berhubungan dengan sebagian besar kaidah usuliyah. Dan juga kalau sebagian besar, kenapa enggak semuanya? Ya. Dan yang berhubungan berkaitan dengan farsul huruf. Kalau di dalam kolom tabel farsul huruf semuanya ada dari setiap surat. Semuanya kita jelaskan dengan bahasa Arab yang simpel, mudah dipahami. Nah, di dalam kolom-kolom tersebut, kalau banyak yang berhubungan dengan kaidah usuliyah atau kaidah umum waras, kaidah umumnya waras, itu dijelaskan dengan singkat. Maka kita sebetulnya sering saya katakan, kalau belajar ilmu qiraat itu seharusnya kita harus sudah menguasai penuh ya kaidah usuliyahnya. Kalau waras ya harus waras. Kalau kolon ya harus kolon. Kalau Abu Amr ya harus Abu Amr. Kaidah usulnya dikuasai benar, tapi karena kita ini waktunya terbatas ya, seharusnya kita ngaji itu siang maupun malam, tahu-tahu satu semester hanya 15 atau 14 pertemuan. Nah, berarti setahun hanya sekitar, ya nggak mungkin itu, maka kita kasih ya kiat. Nah, ini setiap awal surat yang suratnya panjang kita kasih ini ya 13 poin ini. Seharusnya harus menguasai di kaidah usuliyahnya secara keseluruhan. Nah, maka dari itu nanti dalam praktek di tabel-tabel tersebut dengan bahasa Arab, kalau dalam tabel nggak ada, harus mengacu pada 13 poin ini. Halo, 13 poin ini. Tolong halaman 108, Neng. Dilihat halaman 108. Itu kan ada catatan kan? Halo? Ada halaman 108. Tolong dibaca di situ ya. Catatan ada 1, ada 2. Ya, dibaca, saya kasih waktu 3 menit, Neng. Ini supaya kita apa yang kita jelaskan rangkum di sini. 1, 2, 3. 3 menit, Neng. Kasih stabilo, ini penting sekali.
Nah, oke ya. Jadi ini di catatan ini ada 2. Berarti tadi yang 13 poin harus kita kuasai. Terus kedua, catatan kedua, dalam mempraktekkan di dalam tabel ya, yang memakai bahasa Arab ya, yang simple itu berkaitan dengan kaidah usuliyah pada umumnya, tapi dengan ringkas. Maka tadi sudah saya bilangkan kita itu harus menguasai kaidah usuliyah waras secara penuh, yaitu halaman berapa sampai berapa itu ya di depan ya. Juga setelah itu sudah langkah pertama ya dalam tabel kita harus paham yang di dalam tabel ini. Nah, kalau berhubungan dengan farsung huruf udah mudah semuanya akan dijelaskan. Nah, nanti yang tidak ada ya, yang tidak disebut di dalam tabel itu berarti kita harus mengkaitkan dengan 13 poin tadi. Oke, dan yang langkah ketiga, yang terakhir kalau sudah nggak ada langkah pertama dan langkah kedua, itu berarti bacaannya sama dengan hafes. Ya, saya pikir gitu aja. Ngomong-ngomong, ini pertemuan kuliah yang masih berapa lagi kita? 1 kali lagi atau 2 kali lagi? 1 kali lagi, Pak. 1 kali lagi, Pak. 1 kali lagi. Ini Oke. pertemuan ke-13, Pak. 13. Dan nanti yang akan datang insya Allah benar-benar kita disehatkan. Nah, nanti ya di samping kita untuk Abu Amr dengan sekalian membagi soal-soal UAS. Nah, oke. Anda nanti ya baik untuk wares maupun Abu Amr nanti absen sesuai dengan absennya. Tapi tidak sama soalnya kalian, Neng. Ya. Jadi Anda ya, nanti umpamanya ya nomor absen 1 mendapatkan soal ya halaman umpamanya halaman ke-10 juz 2. Halaman ke-10 juz 2 untuk bacaan wares maupun Abu Amr. Halo. Pokoknya gitu ya. Jadi dapat 1 halaman. Silakan Anda cari. Nah, terus yang nomor absen kedua ya dapat soal halaman 11 juz 2 untuk riwayat waris dan Abu Amr. Ngerti maksudnya? Nah, terus nomor absen ketiga ya juz 2 halaman 13 atau 12 urutannya tadi ya untuk waris dan Abu Amr. Nah, kita kasih waktu UAS nanti dengan lisan. Saya tanyakan mungkin 1 ayat, mungkin 2 ayat sudah cukup. Tapi keluar dari yang Anda dikasih tugas tersebut, 1 halaman itu. Ngerti maksudnya, Neng? Anda sebelumnya silakan musyawarah kalian. Ya. Yang penting paham, ngerti. Karena sasaran kita adalah paham dan ngerti. Nah, baru nanti kita ujian melalui Zoom. Nah, saya tanya, coba Anda kebagian halaman berapa? Oh, ini sampai sini. Wadkullah fi ayyamin ma'dudat. Oh, juz 2 ya. Oh, itu halaman 11. Oh iya, coba kalau waras dibaca ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Oh, itu baca kan sudah dipelajari duluan. Nah, coba kalau andai kata untuk Abu Amr, wa minan nasi may yashri nafsahu btigha amaldhatillah walau raukum bilibab. Nah, 1 ayat itu. Saya suruh baca. Anda membaca yang sudah dikasih tugas minggu sebelumnya itu tersebut. Oke? Mudah kan ya? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bapak.